Ada cerita memilukan saat penyelamatan santri yang terjebak runtuhan musola Pondok Pesantren Al-Qazini. Memperhitungkan situasi dan kondisi TKP, lengan kiri korban harus diamputasi agar bisa dievakuasi. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Selain peristiwa pilu saat rekaman tim penyelamat berbincang dengan para korban yang sempat terjebak, kejadian menyayat hati juga terjadi saat proses evakuasi. Salah satu santri yang terjebak reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qazini yang ambruk, lengan bagian kirinya terpaksa diamputasi. Proses dilakukan tim dokter di tengah reruntuhan bangunan agar bisa mengeluarkan korban. Disebut jadi salah satu cara korban yang semula sadar harus dibius di lokasi kejadian, supaya bisa diamputasi untuk juga segera bisa dievakuasi. Pertama kali yang saya lakukan setelah saya melakukan asesmen bahwa ini memang dia harus dilakukan tindakan amputasi, itu memang saya langsung bertanya ke tim yang ada di lokasi. Saya ingin ketemu dengan keluarga dan orang tua untuk menginformasikan tindakan yang akan kita lakukan. Tapi memang pada saat itu karena suasana crowded ya. Ingin meminta persetujuan keluarga namun waktu terus berjalan. Jika tidak segera diambil keputusan, bisa saja nyawa korban melayang. Cuman kita tanya, tapi tidak bisa menjawab. Sedangkan di bawah itu memang selain memang problem dia dalam keadaan shock, terjepit kan oksigen dan sebagainya sangat minim. Sehingga untuk bernafasnya susah. Saya masuk ke situ pun itu juga dengan sesak dan sebagainya. Sehingga memang susah sekali untuk komunikasi. Pasien semakin lama semakin shock. Kalau kita tunggu sampai kita ketemu keluarga dan sebagainya, bisa-bisa tidak tertolong nyawanya. Jadi ya sudah, kita lakukan. Saat ini kondisi santri ini berangsur membaik. Pihak rumah sakit juga memberikan perhatian besar pada kondisi psikologis para korban. Memasuki hari kelima pasca ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qazini, tim SAR gabungan mulai membahas opsi penggunaan alat berat dalam proses evakuasi. Upaya pencarian sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari belum membuahkan hasil. Berbagai metode mulai dari isyarat verbal hingga penggunaan sound detector belum menemukan adanya respon dari korban. Dari hasil rapat tersebut akan mendeklar akan menggunakan alat berat ataupun masih menggunakan cara non alat berat. Kalau kemudian ditentukan ataupun mendeklar dengan menggunakan alat berat, tentunya nanti akan kami ataupun tim ataupun stakeholder yang ada ini akan menyampaikan kepada masyarakat atau kepada keluarga korban bahwa teknisnya adalah selanjutnya seperti ini. Apakah keluarga korban itu juga menerima ataupun setuju dengan hal tersebut, nanti akan dikomunikasikan juga dengan mereka. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian secara manual dan visual. Sementara keluarga korban pun terus memadati posko gabungan untuk menunggu informasi terbaru dari proses evakuasi. Ahmad Faris melaporkan.